Tes 1 2 3. Saya kalau ngomong cepet loh. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listia Yuniar. Saya 39 tahun. Saya adalah owner dari Araya Farm. Produksi saya adalah lele frozen bumbu kuning dan abon lele. Saya alamat di Kelurahan Pabuaran. Ini RT 1 RW 6, Kecamatan Cibinong, Bogor. Awalnya sih saya belum pernah usaha ya sebelum ini ya. Cuma paling jadi reseller. Cuma kebetulan karena waktu itu ada kompetisi Bogor Green and Clean, kita ikutan nih daerah sini. Terus ada kegiatan KRL, kita ada pembinaan tentang pemanfaatan tanah halaman, namanya teknik bioflok. Terus saya kan merasa halaman saya cukup, jadinya saya nggak ada salahnya nih dicoba. Saya datang ke Ciampea, pelatihan sehari itu 450.000 untuk belajar lele aja. Alhamdulillah, pulang dari sana beli kolam, jalan. Awal dari cuma 2, tambah lagi 3, tambah 4, alhamdulillah berjalan. Nah itu dari tahun berapa tuh Bu, pertama kali setelah pelatihan sampai akhirnya Ibu mau berani memulai produksi lele ini? Tahun 2020. Oh baru banget, ya baru banget. Panennya juga belum begitu banyak, belum begitu sering gitu panennya. Awal-awal saya jualnya mentah. Cuma karena kalau jual mentah harga kurang menarik. Jadinya saya coba-coba untuk bikin usaha olahan. Kebetulan kan di sini banyak tetangga-tetangga tuh yang bisa diberdayain. Ya alhamdulillah tetangga-tetangga pada kebagian lah gitu kita kerjain produk ini. Alhamdulillah untuk sekarang ini udah 5 orang. Iya, soalnya saya lele, kalau saya mengandalkan lele dari saya panen itu kurang untuk produksi. Jadi saya ambil juga dari tetangga-tetangga lain yang ikutan lele bioflok juga. Saya ambil dari mereka gitu. Terus udah gitu sering produksi bumbu kuning. Karena bumbu kuning ini banyak banget peminatnya. Sampai-sampai saya kekurangan untuk panen sendiri tuh kekurangan. Pertama kali Ibu jual apa dulu nih Bu? Abon lele dulu atau lele frozen bumbu kuning dulu? Oh iya, sebenarnya kan awalnya ini saya ikut ke forum Cibinong ya. Cuma kalau di forum Cibinong kalau mau ikut pelatihan kita harus punya produk olahan. Nah saya coba nih, apa nih yang mau bisa diolah dari lele? Saya bikin abon lele, soalnya kan masih unik nih produknya abon lele. Seiring berjalannya waktu ternyata lele bumbu kuning tuh lebih cepat perputarannya daripada abon lele. Tapi saya tetap jalan dua-duanya, saya sambil proses aja. Modal itu sebenarnya ya, yang pertama itu cuma kolam. Modal utama cuma beli kolam. Kolam satunya ya bisa sampai 1 juta. Dari 1 kolam ya, dari panennya bisa beli kolam berikutnya sampai bisa untuk usaha pengolahan. Berarti untuk peternakan juga Ibu melakukan peternakan? Sebenarnya bukan peternakan, jadinya saya cuma pembesaran. Saya beli bibit ya. Saya kalau untuk peternakan saya harus punya banyak kolam gitu. Waktu pertama-tama kan saya ini ya panen tuh cuma dapat 1.000. 1.000 ekor berarti kan 100 kiloan lah. Ya 100 kiloan berarti nggak terlalu banyak ya, soalnya masih banyak yang saya jual mentah. Sebagian susah dijual, maklum masih pemula. Jadi saya bikin abon karena sudah besar-besar, karena telat dijual. Abon juga sebenarnya nggak terlalu banyak, waktu awal-awal itu paling cuma bikin 20 pack gitu. Bikin langsung dijual dari ya masih status WA lah, dari tetangga, dari teman-teman dekat. Lama-lama penghasilannya bagus nih, saya mulai aja terus produksi mulai tambah banyak. Terus saya ambil mulai dari kolam-kolam teman-teman lelenya. Udah gitu bumbu kuning juga banyak permintaan ternyata. Saya bikin akhirnya bumbu kuning lebih cepat. Perputaran uang lebih cepat. Soalnya kalau lele untuk abon harus tunggu besar-besar, lama. Kalau untuk abon sendiri lebih ribet, lebih rumit. Udah gitu kan harus pakai, kalau namanya abon harus pakai spinner. Lele frozen bumbu kuning ini setengah kilonya saya jual sekitar 21.000. Sedangkan untuk yang abon 70 gramnya 20.000 gitu. Tapi lebih banyak perputarannya yang lele bumbu kuning. Soalnya abon sendiri orang katanya ya, orang Sunda itu kurang suka sama abon. Jadi pemasaran di daerah Sunda ini susah. Katanya sih seperti itu. Jadi karena bumbu kuning lebih cepat ya, bumbu kuning aja yang kita jalanin.
Soalnya saya kebetulan banyak banget kegiatan ya. Jadi kalau pagi tuh pengennya yang simple. Anak-anak tuh kalau misalnya mau makan pagi-pagi tinggal gorengin aja gitu. Awalnya sih memang dari rumah sendiri. Cuma lama-lama saya pasang posting-posting di status-status WA atau di IG. Banyak teman-teman yang mau dong gitu. Pasarnya besar di sana. Jadi dari ya sesuai kebutuhan ibu-ibu muda seperti saya gitu. Anak-anak ya sangat penting itu asupan gizinya, jadinya sama lah kita pasarnya besar, jadinya lele bumbu kuning tuh menjanjikan kalau menurut saya. Berarti memang diawali dari untuk konsumsi sendiri begitu Ibu ya? Betul, dari konsumsi sendiri. Ide untuk Memperbanyak, betul sekali. Kebetulan kan teman-teman juga seumuran, jadinya anak-anak sama kecil-kecil seperti saya. Untuk saat ini sih bisa langsung berkunjung ke rumah ya, terus bisa juga lewat WA atau Instagram. Cuma untuk e-commerce belum, soalnya izin-izinnya masih diurus. Jadi belum berani lah untuk masuk ke e-commerce. Kebetulan sih udah banyak reseller. Iya, jadi ada yang ngambil untuk daerah Depok atau daerah Bogor gitu. Jadi besarnya karena reseller. Nah kalau itu nama brandnya tetap pakai nama Ibu, reseller itu? Iya, pakai nama saya. Kalau dicari itu apa Bu nama brand yang bisa disebut? Nama brandnya Araya Farm. Iya, di label juga nanti tertulisnya Araya Farm. Yang mau pesan, teman-teman yang mau pesan seandainya berminat, berkenan, itu bisa DM saya di Instagram araya_farm. Pemesanan minimal 20 pack. 20 pack. Baik itu yang abon maupun yang bumbu kuning. Alhamdulillah saya karena ikut forum UMKM Cibinong, jadi saya dapat bantuan untuk pelatihan-pelatihan, dan saya juga udah ngurus untuk sertifikat halal dari forum Cibinong juga, jadi saya dapat gratisan. Kalau bayar langsung kan sekitar 3 juta 4 juta ya. Alhamdulillah sih sekarang udah proses audit, jadi tinggal tunggu sertifikat keluar untuk halalnya. Sedangkan untuk izin BPOM masih proses. Iya, masih sambil belajar lah. Saya belum apa-apa ini mah, baru 1 tahun jalan istilahnya. Kalau abon sih nggak terlalu banyak ya. Cuma kalau semur bumbu kuning ini, saya setiap produksi itu bisa lah 120 kiloan sebulan. Iya, berarti kan kalau di-packing berarti 240 ya, dikali 21.000 aja itu. Lumayan lah. Untuk usaha iseng-iseng itu lumayan. Maksudnya saya kan masih ngantar jemput anak sekolah gitu, jadi masih memang belum fokus, tapi seandainya ini difokusin insya Allah besar. Sekitar sebulan itu belum begitu banyak sih ya, paling sekitar 10. Belum begitu banyak, tapi itu udah digabung ya, itu hasil kotornya. Tapi kan saya sistemnya sama teman-teman yang produksi itu bagi hasil. Iya, jadi memang saya dari awal nggak pengen maju sendirian gitu, memang semua buat ya lingkungan aja. Alhamdulillah ya untuk sehari-harian saya masih suami itu masih mencukupi gitu. Jadi saya masih belum mengejar untuk yang saya pengen bahagianya ngeliat orang lain bahagia gitu. Ya sedikit-sedikit bisa bantu orang, alhamdulillah banget gitu. Soalnya saat saya kasih uang ke orang tuh yang alhamdulillah gitu. Saya lebih besar tuh, kebahagiaan saya tuh lebih besar kalau saya bisa ngasih orang kayak gitu. Jadi, seperti itu. Itu yang mendasari Ibu ya, sampai iya. Ibu ikut memberdayakan masyarakat sekitar. Nah ya betul, alhamdulillah ya, kalau rezeki mah nyusul ya, yang penting semuanya bahagia gitu kan, katanya nggak asik kalau kita kaya sendirian gitu. Awalnya sih suka dukanya ya, kalau misalnya lele itu kalau musim hujan kita masalah banget. Waktu awal-awal saya penanam gitu musim hujan tuh banyak yang mati, apalagi katanya kalau musim hujan nggak boleh kasih makan, soalnya tingkat asam tinggi. Awal-awalnya seperti itu, jadi karena banyak yang mati kita susah produksi. Tapi semakin jalannya waktu, alhamdulillah semakin mengerti tuh proses untuk pembesaran lele, jarang yang mati. Produksi juga awal-awal itu yang susah cari orang, cari yang benar-benar bertanggung jawab. Tetangga di sini banyak gitu, cumanya kadang-kadang kan mereka belum terbiasa untuk terikat.
Jadinya ya itu juga sih termasuk kesulitan juga untuk produksi awal-awal. Tapi untuk saat ini semakin berjalannya waktu udah ketemu yang klik. Pembesarannya udah oke, terus untuk produksinya oke, terus pemasarannya juga semakin banyak. Kesini tuh makin banyak reseller, sangat membantu sekali. Yang susah itu di awal itu mengenalkan ke orang-orang. Yang susahnya itu untuk promosi. Lumayan lama juga, sekian lama untuk promosi. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah, awal-awal nggak pernah produksi banyak. Jadi kita nggak pernah ada bahan produk menumpuk. Selalu bikin pas terjual. Sekarang sampai besar, sampai banyak banget. Harapannya sih ke depan saya ingin tambah kolam ya, lebih tambah banyak lagi pembesaran lelenya. Terus saya juga ingin tambah diversifikasi produksi yang lain. Masih banyak tetangga saya yang belum bisa megang lele gitu, karena nggak suka gitu, kebanyakan gitu nggak suka. Saya pingin sih produksi pangan yang lain. Iya, kebetulan tetangga-tetangga juga ada yang berkebun singkong, berkebun kimpo. Saya pingin bikin keripik untuk mereka gitu. Cuma sementara ini saya fokus sama lele dulu. Pesan saya sih buat teman-teman ya yang mau mulai usaha atau mulai usaha yang seperti saya gitu. Pesannya awalnya belajar dulu. Kita harus tahu ilmunya, meskipun kita punya kemauan kuat, tapi kalau kita belum belajar ilmunya itu bisa jadi patah di tengah-tengah. Lebih baik belajar ilmunya dulu, pantang menyerah, sering jatuh, jangan khawatir, maju lagi terus. Dan sebaiknya kita punya teman yang mendukung. Ya, lingkungan yang mendukung itu sangat baik untuk usaha ke depan. Dan jangan lupa ibadahnya. Yang pasti sih tahajud ya. Tahajud jangan sampai lupa deh. Apalagi untuk usia sekitar udah di atas 30 tahun tuh tahajud penting banget. Semua usaha kita tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak ada campur tangan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bu. Ya sama-sama. Bincang-bincangnya, sukses terus untuk usahanya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.